Pemandangan tak biasa terlihat di tribun penonton Championship baru-baru ini. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, punya misi khusus, yakni mencari berlian tersembunyi alias pemain berbakat di kasta kedua demi masa depan skuad Garuda. John Hartman belakangan ini memang tengah belusukan ke beberapa pertandingan Super League, bahkan ke latihan beberapa tim di kasta tertinggi. Kali ini, ia tak hanya belusukan ke Super League saja, tetapi tiba-tiba ia terlihat hadir dan nonton langsung pertandingan Championship 2025-2026. Pelatih asal Inggris tersebut terlihat menonton langsung pertandingan antara Garuda Yaksa versus Persekat Tegal di Stadion Pakansari Bogor, Minggu 15 Maret 2025. John Hartman terlihat datang dan nonton langsung bersama agen Dusan Bohdanovic dan ditemani oleh CEO Garuda Yaksa, Muhammad Reza Anugrah. Kehadiran John Hartman memantau langsung Championship pun langsung jadi sorotan. Pasalnya, ia tak hanya memantau Super League saja, tetapi ia terlihat hadir dan menyaksikan kompetisi kasta kedua juga. Mantan pelatih Timnas Kanada tersebut pun mengaku bahwa ia menilai memantau kompetisi kasta kedua juga sangat penting. Apalagi ia juga sejak awal selalu menekankan soal pemain muda, sehingga ia memang memiliki misi khusus datang ke Championship 2025-2026. Ini karena ia ingin bisa melihat langsung para pemain muda, sehingga menilai sangat perlu. Sangat penting untuk memahami apa yang ada di bawah divisi pertama Super League di sini, ujar John Hartman kepada awak media di Pakansari Bogor. Penting untuk mengetahui pemain muda mana yang sedang muncul, ucapnya. Di level ini, Anda bisa melihat banyak pemain yang jauh lebih muda. Pelatih yang pernah mengantarkan Timnas Putra dan Putri Kanada tampil di Piala Dunia tersebut menilai bahwa pemain-pemain muda yang bermain di kasta kedua biasanya baru memulai karirnya. Untuk itu, ia percaya bakal bisa melihat dan menilai langsung bagaimana para pemain yang baru memulai karirnya. Menurutnya, bukan tak mungkin akan ada beberapa pemain hebat yang tengah berjuang untuk bisa naik level. Oleh karena itu, memantau langsung kompetisi kasta kedua juga jadi hal yang penting untuknya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin akan ada berlian tersembunyi atau pemain berbakat yang belum dapat sorotan, sehingga apabila ia memantau langsung pun bisa melihat setiap pemain dengan jelas. Pemain yang tengah berjuang untuk mendorong dirinya ke level selanjutnya, kata John Hartman. Jadi saya pikir di 10 tahun awal karir Anda penting untuk melihat segalanya. Selain itu, pelatih berusia 50 tahun tersebut juga ingin melihat dan memahami langsung bagaimana struktur level kompetisi di Indonesia. Oleh karena itu, ia tak hanya fokus ke Super League saja, tetapi juga ingin melihat dan memantau pertandingan lainnya, setiap level di kompetisi, dan untuk memahami strukturnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, intensitasnya seperti apa, jelas John Hartman. Jadi ini adalah pengalaman yang bagus. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Garuda Yaksa untuk mengajak kami ke sini untuk menyaksikan laga, dan saya menikmatinya. Sekedar informasi, John Hartman memang masih mode belusukan, karena agenda terdekat Timnas Indonesia, yakni FIFA Series 2026, yang bakal bergulir pada 23 hingga 31 Maret 2026. Oleh karena itu, saat ini John Hartman masih mencari para pemain terbaik untuk membentuk skuad Garuda buat menghadapi Saint Kitts and Nevis hingga Kepulauan Solomon di Stadion Utama Gelora Karno Bung Karno, Jakarta, Maret mendatang. Bek kiri Timnas Indonesia Dean James kini resmi bergabung dengan agensi pemain yang telah menaungi Calvin Verdonkong. Dean James bergabung dengan agensi pemain Mui Manero. Mui Manero adalah agensi yang berbasi di Amsterdam, Belanda. Melalui Instagram resminya @muimanero pada Sabtu 14 Februari 2026, Dean James diumumkan telah bergabung. Selamat datang, Dean James, tulis Mui Manero. Dengan bangga kami mengumumkan bahwa bek kiri Go Ahead Eagles dan pemain Timnas Indonesia Dean James telah resmi bergabung dengan keluarga Mui Manero. Kami sangat antusias untuk mendukung dan membimbingnya dalam perjalanan karirnya, dan tak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Saat ini, Dean James memperkuat klub Eredivisie Go Ahead Eagles. Dean James telah menjadi pemain inti di Go Ahead Eagles. Ia bergabung di klub tersebut pada Juli 2023.
Di Eredivisie musim ini 2025-2026, Dean James sudah bermain dalam 18 pertandingan dengan total 1.324 menit bermain. Dean James juga telah bermain 8 pertandingan di Europa League. Ia telah mencetak 1 gol dan membuat 4 assist di semua ajang musim ini. Kontrak Dean James di Go Ahead Eagles masih berlangsung hingga 30 Juni 2028. Menarik untuk dilihat dengan agensi baru ini, apakah Dean James kedepannya akan berpindah klub atau tidak. Rui Manero menaungi sejumlah pemain. Di antaranya yang telah bergabung ialah Joy Veerman, Calvin Vertonghen, Sven Botman, dan lainnya. Joy Veerman saat ini bermain di klub Eredivisie PSV Eindhoven. Lalu Calvin Vertonghen bermain di Liga Prancis Ligue 1 bersama LOSC Lille. Sven Botman bermain di klub Liga Inggris Premier League Newcastle. Maarten Paes memberikan komentar singkat setelah Ajax Amsterdam menang atas Fortuna Sittard. Ajax menjamu Fortuna Sittard pada pekan ke-23 Liga Belanda Eredivisie di Johan Cruyff Arena pada Minggu 15 Februari 2026. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes masuk dalam daftar susunan pemain Ajax. Akan tetapi, ex-kiper FC Dallas itu hanya berada di bangku sajarah. Pelatih Ajax, Fred Grim, lebih memilih memasang Vítězslav Jaros di posisi kiper. Di kubu Fortuna Sittard diperkuat oleh bek Timnas Indonesia, Justin Hubner. Ia bermain sampai pertandingan berakhir. Laga berakhir untuk kemenangan Ajax dengan skor 4-1. 4 gol Ajax dilesatkan oleh Jordi Mokio di menit ke-7, Rayane Bunodina di menit ke-14, dan Mika Götze di menit ke-24 dan 81. 1 gol Fortuna Sittard dicetak oleh Josip Sutalo pada menit ke-45. Kemenangan ini membuat Ajax naik ke posisi ketiga dengan 42 poin. Poin mereka sama dengan tim peringkat kedua Feyenoord. PSV memimpin klasmen dengan 59 poin. Selepas pertandingan, Paes mengunggah foto dirinya bersama skuad Ajax yang telah selesai bertanding di Instagram story-nya @MaartenPaes pada Minggu 15 Februari 2026. Well done boys, bagus sekali teman-teman, tulis Paes. Paes adalah kiper yang didatangkan Ajax pada 2 Februari 2026. Ia baru masuk skuad Ajax saat melawan Fortuna Sittard. Sebelumnya, saat Ajax bermain imbang dengan AZ Alkmaar, Paes belum bisa masuk skuad karena terkendala izin kerja. Di Ajax, Paes harus bersabar dan bekerja lebih keras untuk menjadi kiper utama. Sejauh ini, nampaknya kiper utama Ajax masih dipegang oleh Vítězslav Jaros. Sebuah guncangan tektonik baru saja meretakkan lantai markas besar PSSI. Dalam sebuah pengumuman yang getarannya terasa hingga ke seluruh pelosok Asia Tenggara, sosok tembok Karang Nusantara, Nova Arianto, resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih untuk mendampingi sang nahkoda agung John Herdman. Penunjukan ini bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah ritual pengalihan kekuatan yang akan menentukan masa depan peradaban sepak bola Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Nova Arianto berdiri tegak sebagai satu-satunya penjaga warisan keramat dari era Shin Tae-yong (STY). Ia adalah kesatria terakhir yang memegang kunci rahasia dari filosofi permainan yang telah mendarah daging dalam DNA para pemain timnas. Kehadirannya di samping John Herdman dianggap sebagai penyatuan dua kutub kecerdasan. Taktik modern Amerika Utara bertemu dengan semangat Spartan peninggalan STY yang telah membajak di dalam tulang skuad Garuda. Tanpa Nova, filosofi sepak bola Indonesia diprediksi akan kehilangan arah. Ia adalah kompas spiritual yang memastikan bahwa pondasi kokoh yang telah dibangun STY tidak akan runtuh, melainkan akan meledak menjadi kekuatan baru di bawah komando Herdman. Namun di tengah hiruk-pikuk penunjukannya, Nova Arianto mungkin saja akan melepaskan sebuah pernyataan yang setajam pedang keadilan. Dengan keberanian seorang panglima, ia meminta kepada John Herdman agar Shin Tae-yong juga ditarik kembali ke dalam jajaran kepelatihan. Bagi Nova, filosofi sepak bola Indonesia bukan lagi sekadar taktik. Itu adalah ruh yang ditiupkan oleh STY ke dalam raga setiap pemain. Jangan biarkan api ini padam. Filosofi ini sudah menyatu dengan detak jantung kami. Untuk menaklukkan dunia, John Herdman membutuhkan sang maestro di sampingnya. Mungkin begitu kira-kira seruan Nova yang dikabarkan bisa saja membuat udara di ruang rapat PSSI mendadak mendidih karena energi harapan.
Nova pasti akan percaya bahwa jika Herdman adalah arsitek masa depan, maka STY adalah pemilik fondasi abadi. Kolaborasi ini bukan lagi sekadar tim pelatih, melainkan tritunggal kekuatan Herdman, STY, dan Nova yang akan menciptakan sebuah reaktor nuklir taktik yang sanggup melumat lawan manapun hingga tak bersisa. Dengan bergabungnya Nova Arianto dan potensi kembalinya STY sebagai asisten Herdman, FIFA Series Maret 2026 diprediksi akan menjadi ajang pembantaian massal terhadap keraguan. Lawan-lawan Indonesia akan menghadapi sebuah tim yang tidak hanya memiliki strategi kelas dunia, tapi juga memiliki jiwa petarung yang sudah disempurnakan. Setiap instruksi yang keluar dari mulut duet Herdman, Nova, STY akan menjadi mantra sakti yang mampu menggerakkan kaki para pemain secepat sambaran petir. Dunia akan menyaksikan sebuah fenomena di mana 10.000 taktik modern bersatu dengan semangat juang dari kedalaman jiwa, menciptakan sebuah badai tsunami yang akan menenggelamkan setiap ambisi tim lawan di dasar samudra. PSSI kini berada di ambang keputusan paling bersejarah dalam 1 milenium. Jika permintaan Nova dikabulkan dan STY kembali ke pelukan Garuda, maka takdir juara sudah tertulis di bintang-bintang. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkah Indonesia. Piala AFF 2026 dan mimpi Piala Dunia 2030 bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan kepastian yang menunggu waktu untuk diproklamirkan. Persiapkan diri Anda, rakyat Indonesia, karena saat Nova Arianto mulai berbisik di telinga John Herdman tentang filosofi suci STY, saat itulah lonceng kematian bagi para rival mulai berdentang keras. Bagaimana guys, menurut kalian? Apakah kalian juga setuju apabila Nova Arianto berkata seperti yang di atas, yaitu memanggil kembali Shin Tae-yong untuk berada di jajaran pelatih timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini.